kita akan mereview KTM 2024 TBI setelah 40 jam. Memang banyak yang bilang motor ini tidak segalak atau tidak sekencang dibandingkan dengan TPI atau tahun generasi sebelumnya. Memang motor ini jauh lebih halus, jauh lebih smooth dibandingkan dengan TPI, tapi bukan berarti motor ini lebih pelan. Nah, jika diinginkan motor ini untuk drag race pun saya yakin tidak kalah dengan TPI. Nah, soal selepetan ya mungkin TPI lebih terasa, tapi untuk hard enduro atau extreme enduro itu mungkin hal yang tidak terlalu kita pentingkan galak. Kita ingin motor yang smooth tapi tenaga bawahnya padat. Nah, untuk TBI ini tenaga bawahnya memang lonjakannya tidak terasa, tapi torsinya itu dengan mudah merayap di rute-rute ekstrim, dan motor ini sulit mati mesinnya. Jadi jika kita merayap dengan kopling-kopling setengah masih tetap merayap, walaupun kita telat kopling, motor mati pun kita tarik kopling lagi hidup lagi mesinnya. Memang agak aneh itu. Nah, untuk motor ini memang sudah ada perubahan. Saya menambahkan knalpot FMF Gnarly yang fokus, Gnarly ini fokus di tenaga bawah. Tapi sebelum saya mengganti knalpot ini dan melakukan perubahan, saya sudah banyak sekali mengetes dengan kondisi standar. Knalpot ini saya sudah mencoba juga Gnarly yang lebih fokus di tenaga bawah dan sampai ke tengah. Atasnya agak berkurang sedikit, tapi karena saya fokusnya untuk di hard enduro atau extreme enduro, jadi Gnarly lebih cocok. Jika Anda ingin sedikit di bawah, sedikit di tengah, dan terasa di atasnya, boleh menggunakan Veti. Saya lebih fokus di bawah, jadi saya lebih suka Gnarly. Lalu di samping itu juga saya menggunakan water pump yang kipasnya lebih besar, dan juga penutup power valve yang katanya sih dengan yang lebih cembung ini tenaga bawahnya lebih enak, tapi saya belum bisa merasakan signifikannya penambahan tenaga, tapi harusnya ada perubahan sedikit. Knalpot saya sengaja pakai yang pendek karena preference model aja sih sebenarnya. Yang panjang lebih tenaga bawahnya lebih terasa, tapi karena saya sudah pakai Gnarly, kombinasinya cocok sekali. Gearing, setelah mencoba gear ini, memang gear standarnya itu kan belakangnya 45. Saya mengganti 50 dengan alasan ban saya, pelek saya saya punya banyak pelek, dan yang saya tukar-tukar dengan motor saya punya yang lainnya. Jadi biar seragam saya merubahnya menjadi 50, tapi depannya saya ubah jadi 14. Nah, standarnya yang harusnya 45 itu di belakang sudah standar. Nah, depannya itu harusnya 13, jangan 14. Nah, untuk 13 itu saya mencoba di rute-rute ekstrim agak kurang tenaganya. Jadi mungkin lebih cocok kalau menurut saya lebih cocok di 12. Jadi di 12 itu untuk narik di 1 dan 2-nya itu bisa merayap dengan jauh lebih padat tenaganya. Memang orang bilang, oh ganti 12 jadi liar. Ya kalau bawanya di bedol sana bedol sini, ya betul. Tapi tujuan kita di Extreme Enduro itu kan kita ingin merayap dengan motor yang bekerja seringan mungkin. Dengan gear yang lebih ringan, lebih enteng, motor pun lebih sulit mati dibandingkan dengan gear yang berat. Jadi suspensi juga, suspensi motor ini saya baru aja ganti WP Pro, tapi sebelum saya ganti WP Pro ini juga baru aja, jadi selama mungkin lebih dari 30 jam saya menggunakan suspensi standar. Suspensi standarnya luar biasa. Jika dibandingkan dengan Explore yang lama yang ada di TPI, itu jauh sekali. Close cartridge yang ada di TBI ini performanya jauh lebih reaktif, terutama reboundnya lebih enak, dan memang awalnya sedikit lebih firm atau lebih keras, tapi setelah melaju akan kita rasakan perbedaannya, reaksinya, pantulannya, semua
jauh lebih handal dibandingkan generasi sebelumnya. Juga yang belakang, juga suspensi itu penyetelannya bisa boleh dibilang on the fly tanpa menggunakan tools. Memang di depannya agak repot juga, berbeda karena atas kompresi, bawah rebound. Jadi kita harus mencungkil tutupan karet yang ada di bawah. Tapi overall motor ini lebih nyaman, tidak menguras tenaga dibandingkan TPI, dan merayap di Extreme Enduro jauh lebih mudah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tingginya memang masalah. Ini joknya sudah saya papas sedikit. Awalnya motor ini memang cukup tinggi dan agak sulit untuk direndahkan tanpa mengurangi performa handlingnya. Jadi overall menurut saya ini tetap produk KTM yang terbaik. Oh, mengenai bensin, tangki bensin itu banyak yang mengeluh, oh tangki bensinnya ini banyak kendala, ini itu bisa mogok. Ya betul, jika tangkinya tinggal segini, ya nggak kesedot ke atas. Tapi itu kalau di aspal. Kalau di aspal memang bisa menjadi masalah. Tapi jika Anda pakai di off-road, motor ini bisa dipakai sampai hampir habis. Karena tetap saat terguncang-guncang, bensin akan masuk ke bagian tengah di mana pompanya berada. Jadi beberapa teman-teman saya yang udah mencoba pun akhirnya percaya bahwa ya motor ini bensinnya bisa dipakai sampai hampir habis selama di off-road. Ya kalau di on-road, mesti sedikit-sedikit diguncangin selama perjalanan. Jadi selama di off-road kita tidak perlu khawatir dengan bentuk tangki yang generasi baru ini. Awalnya juga saya cukup ragu, tapi ternyata ya memang engineer KTM tidak sebodoh itu dalam mendesain tangki. Karena tangki dengan pompa di tengah ini dalam jangka panjang akan memberikan kita lebih sedikit problem dibandingkan generasi sebelumnya. Terima kasih.